Ibu dan Bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Hari ini Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk mengawali aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita satukan hati, kita satukan pikiran dan jiwa kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kembali di pagi hari yang indah ini, kami datang sujud menghadap kehadirat-Mu, menghaturkan ucapan syukur dan terima kasih kami atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Terlebih terima kasih karena Engkau telah memberkati tidur kami semalam, istirahat kami semalam, serta membangunkan kami dalam keadaan baik dan sehat. Pagi ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan mampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau maksudkan di dalam sabda-Mu itu. Amin. Ibu dan Bapak, saudari dan saudara terkasih, sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan pagi ini terambil dari Amsal 13 ayat 12 sampai dengan 14 yang akan dibacakan oleh Ananda Lasto, Jemaat Anak Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Silakan Lastko dibaca. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 13 ayat 12 sampai 14 yang demikian. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Lastko, Tuhan senantiasa memberkati kamu. Tema renungan pagi hari ini adalah hidup menjadi remeh karena meremehkan firman. Remeh artinya tidak penting, bisa juga berarti tidak berharga. Meremehkan artinya memandang tidak penting atau juga memandang tidak berharga. Hidup menjadi tidak penting atau hidup menjadi tidak berharga karena memandang tidak penting atau memandang tidak berharga firman Tuhan. Dengan demikian, firman Tuhan sangatlah berharga, sangatlah penting di dalam hidup seseorang. Dengan memperhatikan dan merenungkan firman, kita akan tahu bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibu dan Bapak serta saudari dan saudara terkasih, ada penawaran dalam tanda kutip rohani yang perlu diwaspadai YouTube yang mengatakan bahwa bacaan firman Tuhan yang membuat rileks, menghantarkan untuk tidur terlelap. Hal ini bisa membuat orang terbiasa dan menganggap firman Tuhan sebagai pengantar tidur. Kain yang tidak menganggap penting bagaimana seharusnya memberikan persembahan kepada Tuhan, akibatnya diliputi kedengkian kepada adiknya, sebab persembahannya tidak diterima. Sementara persembahan Habel, adiknya, diterima Tuhan. Mengapa persembahan Habel diterima? Sebab dia memperhatikan firman dan taat kepada firman Tuhan. Pada zaman Nuh, orang-orang yang hidup pada saat itu meremehkan pemberitaan Nuh
tentang banjir bandang yang akan didatangkan oleh Tuhan untuk menghukum dunia yang jahat. Akibatnya, saat banjir itu tiba, mereka tidak tertolong. Sebaliknya, Nuh dan keluarganya yang dengan taat membangun bahtera di tengah cemoohan banyak orang, akhirnya diselamatkan. Iso adalah anak sulung Iska, tetapi sayangnya dia meremehkan pentingnya hak kesulungan, sehingga dia kehilangan berkat itu dari ayahnya. Dan sekalipun dia memohon-mohon untuk mendapatkan berkat itu, dia tidak memperolehnya. Sebaliknya, Yakub yang walaupun dengan berdebar-debar tetap taat kepada perintah ibunya untuk memperoleh berkat kesulungan itu, sehingga dalam perjalanan hidupnya dia diangkat lebih dari Esau kakaknya, demikian juga keturunannya. Saul, seseorang yang dipilih dan diurapi untuk menjadi raja atas Israel, namun satu kali dia meremehkan perintah Tuhan, akibatnya perkenan Tuhan pergi dari dirinya, sehingga kerajaan lepas dari dirinya dan juga keluarganya. Sebaliknya, Tuhan berkenan kepada Daud yang dikenal memiliki hati yang setuju dengan kehendak Allah, sehingga dia diangkat untuk menggantikan Saul menjadi raja atas umat Israel. Untuk itulah, jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Lakukanlah dengan taat supaya hidup kita tidak remeh, namun bahagia dan sungguh berarti. Firman Tuhan adalah titah dari raja di atas segala raja yang harus dilaksanakan dengan penuh penghormatan. Amin. Ibu dan Bapak serta saudari dan saudara terkasih, marilah sapaan Tuhan tiap pagi saat ini kita akhiri dengan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, izinkanlah kami datang kembali menghadap kehadirat-Mu, mengaturkan ucapan terima kasih karena Bapa telah berkenan kami semua untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari sabda-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengar dan apa yang telah kami renungkan pada pagi hari ini benar-benar bisa kami mengerti. Kami simpan di dalam hati, terlebih bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu dan Bapak serta saudari dan saudara terkasih. Selamat beraktivitas dengan tetap menjaga kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan keluarga kita semua.